Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Semoga Anda masih selalu setia bersama channel kami yang selalu menghadirkan kisah-kisah nyata misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kali ini kami akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Pesugihan Siluman Kera Part 2. Jam 1 pas aku sampai di depan rumah halaman kontrakanku. Suasana sepi. Jam-jam seperti ini memang enaknya untuk tidur, apalagi gerimis mulai turun. Ku standar motorku di pinggir, tepatnya di samping rumah kontrakanku yang kebetulan agak luas. Kebetulan kontrakanku bentuknya bukan petakan. Ya, kalau di kampungku memang belum banyak rumah kontrakan yang petakan. Modelnya masih satu rumah. Segera aku buka sepatuku. Au, sakit banget, kataku setelah ku buka kaos kakiku. Ya Allah, ternyata kedua telapak kakiku lecet-lecet akibat naik turun bukit yang tidak mengenakan sepatu. Saat itu tercium pula bau badanku yang belum mandi. Aku harus mandi dulu dan sholat duhur sebelum tidur. Aku langsung menuju pintu. Wah, dikunci, kataku setelah gagang pintu ku naik turunkan. Assalamualaikum, Neng, kataku agak keras. Aku menduga anak istriku pasti sedang tidur siang. Neng, Assalamualaikum. Tok tok tok. Assalamualaikum. Aku mulai kesal karena tak ada jawaban dari istriku. Mataku benar-benar lelah, badanku juga sudah berat. Sekarang aku tak berpikir untuk mandi dan sholat duhur. Aku benar-benar ingin mengempaskan diriku di atas tempat tidur. Karena terlalu lama menunggu, akhirnya aku duduk di bangku depan. Mendingan gue tidur di sini aja, kataku pada diri sendiri. Ku dengar suara kunci pintu dibuka dari dalam. Aku pun langsung bangkit dari dudukku. Lama amat sih, kataku sambil kulihat wajah istriku yang masih terlihat mengantuk. Ketika pintu sudah dibukanya, Abang, udah lama ya? Maafin Neng ya, tadi habis nyetrika terus tidur-tiduran, ketiduran, kata istriku dengan nada bersalah. Iya abang, maafin, abang ngantuk banget, mau tidur. Dari kemarin belum tidur, kataku sambil langsung masuk terus menuju kamar. Irma dan Maimunah pada kemana? Tanyaku sambil terkantuk-kantuk. Tadi aku titip di rumah ibu, jawab istriku yang kudengar agak samar-samar. Segera ku dorong pintu kamarku dan kuhempaskan diriku. Rasanya nikmat sekali ketika kuhempaskan tubuhku ke atas tempat tidurku yang busanya masih begitu empuk. Aku pun langsung terlelap. Astagfirullahaladzim. Bang, bangun bang, sudah adzan asar, kata istriku dengan nada khas sambil mengguncang-guncang tubuhku. Capek banget bang, emangnya dari mana sih? Sampai tidur nyenyak banget. Lu mandi ya? Bau banget. Itu kaki kenapa? Kok lecet-lecet? Kemarin katanya mau cari kerjaan. Kerja apaan? Sampai begadang 2 hari gak pulang, kata istriku mengumbar pertanyaan. Entah berapa pertanyaan. Aku yang baru bangun tidur hanya bisa mendengarnya saja. Kurasa tak perlu ku jawab. Bang, tadi sholat duhur nggak? Iya, aku belum sholat duhur, jawabku dalam hati. Lalu segera bangun dari tempat tidur. Handuk mana handuk?
kataku sambil meninggalkan istriku yang hanya bisa geleng-geleng kepala. Selesai mandi dan berganti baju, aku langsung menjamak takhir sholat duhur dengan sholat asar. Terpaksa karena ngantuk dan tak ingin tidak sholat duhur. Padahal jamak itu kalau kita dalam perjalanan. Tapi aku kan juga dalam perjalanan. Bahkan kemarin melakukan perjalanan sampai ke alam kerajaan siluman kera. Selesai sholat, aku menyusul istriku yang sedang duduk di ruang tamu. Badanku sudah agak bugar, walaupun hanya tidur 2 jam. Tapi tidurku kali ini benar-benar nikmat. Aku segera duduk di hadapan istriku. Kulihat di atas meja sudah tersedia secangkir kopi dan sepiring pisang goreng. Baca doa dulu sebelum makan, kata istriku ketika dilihatnya tanganku sudah mengambil pisang dan akan segera memakannya. Sudah, dalam hati, kataku sambil memakan pisang yang tadi sempat tertahan. Mantap benar pisangnya, teriakku dalam hati. Bang, pertanyaanku tadi belum dijawab, tanya istriku di tengah keasikanku menikmati pisang. Aku segera menghabiskan pisang goreng itu. Pertanyaan apa? Tanya aku berlagak lupa. Irma dan Maimunah kenapa dititip ke ibu, Neng? Kataku mengalihkan pembicaraan. Jawab dulu pertanyaan Neng, katanya tetap berkeras. Ingat, istri tidak boleh bersuara keras pada suaminya. Nanti sia-sia lo amalannya. Kata siapa? Kata Pak Ustadz. Dia lalu memandangku, aku balas memandangnya. Kemarin abang waktu pergi dengan Bang Sobir, abang gak ninggalin duit. Nah, tadi pagi Irma dan Mai minta beliin nasi uduk. Ya udah, Neng ajak mereka ke rumah ibu. Udah itu Neng pengen nyuci, biar gak terganggu. Tuh, udah Neng jawab kan? Sekarang abang jawab pertanyaan Neng, kata istriku dengan wajah penasaran. Terus, kopi dan pisang goreng ini dari mana? Kan 2 hari yang lalu abang kasih 200. Kok udah gak punya duit lagi? Kataku agak serius agar dia lupa dengan pertanyaannya. Dia terlihat diam sejenak. Iya, duit yang 200 yang abang kasihkan 2 hari yang lalu itu. Pertama buat bayar listrik 2 bulan, jumlahnya 150, terus beli gas 20, sisanya buat belanja kemarin sore, katanya. Terus kopi dan pisang goreng beli pakai duit dari mana? Kataku mendesaknya. Hihi. Sepertinya aku berhasil membelokkan pembahasan. Tadi pagi ibu memberikan uang 50.000 ketika aku mau pulang setelah mengantar mereka berdua. Katanya perlahan. Mai dan Irma mau nginep? Enggak nginep. Ntar abang yang jemput ya. Iya. Jawaban pertanyaan Neng belum abang berikan. Ayolah jawab bang. Hihi. Ternyata aku terkecoh. Dia tetap konsisten dengan pertanyaannya. Aku jadi bingung. Apakah aku harus jelaskan persoalan yang sebenarnya? Kalau ku jelaskan sejujurnya, berarti aku membagi rahasia pesugihan ini. Hal ini akan membahayakan hidupku, juga keluargaku. Ingat Arel, kalau rahasia ini terbongkar, berarti kamu yang membocorkannya. Meskipun kamu gagal, asal kamu bisa menjaga rahasia ini, nanti kamu akan aku bagi hasilnya. Kata-kata supir di perjalanan tadi terngiang di telingaku. Walau Sobir mengatakan hal itu, aku tak berharap sama sekali
Yang aku takutkan, Raja Siluman akan mengejarku kalau sampai rahasia ini bocor. Belum lagi istriku pasti marah besar kalau tahu apa yang telah kulakukan. Pasti aku akan dapat ceramah yang panjang. Bahkan bisa saja dia sampai minta cerai karena perbuatanku. Wah, aku tak sanggup memikirkannya. Terpaksa aku harus berbohong lagi. Hehehe, benar kata peribahasa. Untuk menutupi satu kebohongan, diperlukan kebohongan yang lain. Aku berpikir keras sambil menikmati tegukan kopi buatan istriku. Lalu kutarik napas dalam-dalam dan segera kuhembuskan. Kukuatkan hatiku agar bisa bercerita dengan meyakinkan. Maafkan aku ya Allah, karena aku harus berbohong. Dan semua aku lakukan agar tidak terjadi hal buruk terhadap diriku dan kedua anakku, kataku membatin. Jadi kemarin itu abang dan bang Sobir mau melamar kerja jadi security. Maksud abang tenaga satpam. Nah, ternyata waktu tesnya 2 hari. Hari pertama tes fisik, abang berdua harus lari melintasi bukit sekitar 2 km dengan kaki telanjang. Kok berat banget bang? Katanya memotong ceritaku. Dengerin dulu dong, katanya agak kesal. Hihihi. Padahal aku tertawa karena melihat wajah istriku yang serius sekali mendengar cerita. Iya ya, terus? Aku membetulkan posisi tubuhku. Nah, setelah itu abang berdua juga dites push up dan sebagainya sampai sore. Jam 5 sore diumumkan dan abang berdua lulus. Sudah itu istirahat sebentar. Abang dan bang Sobir gak sempat makan nasi, cuma minum air putih. Terus lanjut tes kedua, yaitu tes tertulis. Nah, soalnya banyak banget. Coba Neng bayangin, abang harus jawab 100 soal. Soalnya abang gak paham. Abang kan cuma lulusan SMP. Dikasih soal untuk SMA. Akhirnya abang gak lulus. Tapi Sobir beruntung, dia lulus. Oh gitu. Ya udah, abang sabar ya. Mungkin belum rezekinya, kata istriku di akhir ceritaku. Akhirnya aku bisa menarik napas lega mendengar komentarnya. Abang ntar jemput Irma dan Mei ya, katanya lalu bangkit dari duduknya. Mau kemana Neng? Tanyaku. Neng mau ngangetin nasi dulu bang. Aku tak menjawab, hanya mengangguk-angguk saja. Aman. Rahasia tetap terjaga. Semoga Allah mengampuni kesalahanku. Aku hanya bisa tersenyum pahit. Benar-benar menyesal aku. Gara-gara mau kaya dengan cepat, aku harus merasakan penderitaan. Badan capek, kaki lecet, ditambah harus jadi pembohong. Benar-benar rugi. Pagi ini cuaca redup, mendung menggayut. Suasananya enak sekali untuk tarik selimut. Aku baru saja keluar dari areal sekolah SD, tempat Maimunah bersekolah. Segera aku pacu motorku menuju tempat kerjaku. Rintik-rintik hujan sudah mulai menerpa wajahku. 10 menit kemudian, aku sudah sampai pabrik. Kulihat Mang Sapri sedang membersihkan alat-alat buat mencetak batako. Oh iya, Mang Sapri adalah karyawan senior di pabrik batako ini. Tinggal aku, Sobir, dan Mang Sapri yang masih bekerja di sini. Setelah 8 orang karyawan yang lainnya memilih mengambil pesangon 3 bulan gaji, Mang Sapri ini sudah tidak punya sanak keluarga. Dia pernah menikah, namun tidak punya anak. Istrinya menggugat cerai. Setahun setelah bekerja di Arab jadi TKW. Lalu terdengar kabar istrinya menikah dengan majikannya.
Mang Sapri usianya belum terlalu tua, mungkin 35-an atau 40-an. Tapi wajahnya terlihat seperti orang berumur 50 tahunan. Rambutnya sudah penuh uban. Kok jadi ngomongin Mang Sapri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kataku setelah memarkir motorku sambil membuka jas hujan dan langsung mendekatinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Arel? Jawabnya lalu menghentikan kerjanya. Alhamdulillah sehat. Maaf, tangan saya kotor Bang, katanya sambil berdiri dan mengaturkan salam jarak jauh. Aku pun membalasnya. Iya, Bang Arel ditunggu bos di dalam, katanya kemudian ketika aku mau mengambil baju kerja. Ada apa ya? Kataku balik bertanya. Kurang tahu Bang, temui saja di dalam. Tadi bos bilangnya begitu ke saya, jawab Mang Sapri. Saya kerja duluan ya. Aku segera mengambil baju kerjaku lalu masuk ke rumah bos dari pintu samping. Setelah melewati beberapa ruangan, aku sampai di ruang bos yang pintunya tertutup. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk aja Rel, kata bosku yang bernama Irwan. Aku segera membuka pintu lalu masuk. Kulihat bos Irwan sedang duduk di bangku putarnya membelakangiku. Ayo silakan duduk, katanya tanpa membalikkan badannya. Sepintas kulihat dia sedang memainkan HP-nya. Aku segera duduk di kursi yang ada di depan mejanya. Jadi begini Rel, katanya lalu memutar kursinya dan menghadapi. Astagfirullahaladzim, teriakku kaget dan hampir saja bangku yang kududuki terbalik. Ada apa Rel? Tanya bos Irwan yang terkejut melihatku. Aku tak langsung menjawab, kutenangkan diriku. Astagfirullah. Ketika aku pastikan bahwa yang ada di hadapanku benar-benar bos Irwan, aku baru bisa tersenyum terpaksa. Hei, ada apa? Tadi kaget seperti melihat setan, sekarang malah senyum-senyum, tanya bos Irwan lagi. Hehe, gak ada apa bos, kataku menjawab pertanyaannya. Padahal tadi aku benar-benar terkejut melihat Pak Irwan berwajah kerah. Ada apa ini? Padahal dari kemarin, sejak kepulanganku bersama Sobir, semua baik-baik saja. Dan semalam pun aku tidur nyenyak. Ya, istriku tak dapat diganggu karena dia sedang kedatangan tamu bulanannya. Begini Rel, kemarin sore, teman kamu menemui saya dan menyatakan berhenti bekerja. Jadi kamu harus cari satu orang lagi untuk menggantikannya. Bagaimana? Kata Pak Irwan menjelaskan. Teman saya Sobir bos. Iyalah, siapa lagi? Kan teman kerja kamu cuma Sobir dan Mang Sapri. Aku hanya mengangguk-angguk. Dia kemarin kesininya? Tanya aku penasaran. Iya, kemarin. Bahkan dia juga minta uang pesangonnya. Katanya hari ini dia mau pindah ke kota. Bos Irwan menjelaskan. Hah? Mau pindah? Pindah ke kota? Kataku bertanya-tanya. Ntar pulang kerja aku akan main ke kontrakan Sobir. Rel, gimana? Bisa kan cari satu orang lagi? Kata Pak Irwan mengejutkanku. Bisa bos, jawabku setengah panik. Oke, sekarang kerja lagi ya. Secepatnya cari orang, karena kebetulan saya dapat order cetak batako 10.000. Mantap kan? Kata bos Irwan sambil tersenyum. Wah, mantap bos. Berarti gaji full dong, kataku spontan.
Entah lagi senang atau apa, Bos Irwan hanya tersenyum mendengarkan ucapanku. Gaji masih dipotong 30%, nanti saya kasih bonus saja, katanya kemudian. Aku pun segera bangkit dari kursi. Permisi bos, Assalamualaikum. Kataku segera pamit dari hadapannya. Waalaikumsalam, jawabnya. Ah, Sobir. Kok pindah gak bilang-bilang? Batinku berkata, dan aku hanya bisa geleng-geleng kepala. Pulang kerja aku sempatkan diri mampir ke rumah Sobir. Untung aku tak terlambat. Dia dan istrinya sudah ada di mobil pick-up sewaan yang membawa barang terakhir setelah 2 kali jemputan. Pindah gak bilang-bilang, kataku sambil mencegat mobil itu dengan motorku. Segera aku sejajari pintu mobil itu. Kulihat Sobir tersenyum. Mau pindah kemana? Ke kota ya? Iya Rel, nanti aku hubungi kamu lagi. Maaf ya, aku gak bilang-bilang kamu. Tenang saja, kalau aku sukses, pasti aku ingat kamu. Ah, itu lagi yang dia katakan. Oke, aku berangkat ya. Hihihi. Bahasa Sobir berubah jadi beraku dan kamu. Aku tak berkata apa-apa lagi. Aku hanya bisa memandangi mobil pick-up yang membawa barang-barang Sobir sampai menghilang di tikungan jalan kampung. Sejak kepindahan Sobir dan keluarganya, kehidupan keluargaku terus berjalan seperti biasanya, dan tak ada kejadian-kejadian aneh yang kualami. Seiring berjalannya waktu, sekarang pabrik Batako tempatku kerja sudah menghasilkan Batako Press yang lebih bagus mutunya. Bos Irwan telah mendapatkan rekanan kerja yang mempunyai jaringan luas. Sekarang karyawan sudah bertambah menjadi 10 orang. Aku dan Mang Sapri sebagai karyawan senior diangkat sebagai quality control. Gajiku sudah tidak dipotong 30% lagi. Hampir 1 tahun sudah aku tak dengar kabar tentang Sobir. Meskipun sekarang zaman canggih dan semua orang punya HP, gadget, gawai, pon, Sobir seperti hilang di telan bumi. Aku dan keluargaku juga sudah tidak tinggal di kontrakan. Sejak sembuh dari stroke-nya, bapak mertua kembali merintis usaha warung kelontong dan sukses. Istriku yang memang anak satu-satunya dibelikan rumah. Anak-anakku menjadi cucu kesayangan kakek neneknya. Aku sempat berpikir, ini mungkin karunia Allah karena aku tidak memilih untuk mengambil jalan pintas. Di rumahku sekarang banyak anak kecil yang datang mengaji, karena istriku sekarang mengajar ngaji. Alhamdulillah, aku pun aktif mengikuti pengajian di musola. Namun, kedamaian di kampung ini terusik dengan kehadiran Sobir kembali. Sobir yang sekarang bukan Sobir yang dulu. Hehe, seperti judul lagu. Sobirlah yang membeli rumah besar di kampung ini yang dijual pemiliknya yang hendak pindah ke kota. Kabar ini menyebar begitu cepat. Semua orang di kampung salut dan kagum dengan perubahan ekonomi Sobir. Hanya aku yang menjadi khawatir. Padahal aku sudah melupakan peristiwa yang pernah ku alami dengannya. Mat malam kawan. Tiba-tiba sebuah suara yang sudah aku kenal mengejutkanku. Ketika aku sedang asik menikmati secangkir kopi di halaman depanku. Aku lupa menutup pintu pagar halaman rumah hingga Sobir bisa masuk dengan leluasa. Elu Bir, tumben gak assalamualaikum, kataku yang agak kaget juga dengan kemunculannya. Entah karena rasa khawatir atau apa, aku jadi tidak respek lagi dengan Sobir. Sombong banget lu ya. Mentang-mentang sudah punya rumah sendiri, katanya melihat perubahan sikapku. Bukannya aku sombong Sobir, gue cuman gak nyangka aja lu pindah ke sini lagi. Kenapa lu gak beli rumah di kampung lain? Kataku sambil menatapnya.
Badan Sobir semakin subur dan penampilannya keren. "Silahkan duduk Sobir," kataku dengan nada kaku. Lagi-lagi aku tak tahu apa yang terjadi denganku. Padahal Sobir temanku yang paling akrab sejak sama-sama kerja di pabrik. Atau mungkin ini pengaruh Yindan yang kalau kata orang Cina. Jadi saling bertolak belakang atau rasa kekhawatiranku. Ya, mungkin rasa kekhawatiranku yang berlebihan. "Makasih, gue sebentar aja. Gue kira lu masih susah seperti dulu." Tapi gue pernah terlanjur berjanji bahwa kalau gue sukses, gue akan ngebagi lu. Katanya tanpa bergerak dari tempatnya berdiri. Makasih Bir, dengan niat baik lu. Tapi sebaiknya gak usah ngebagi gue. Gue takut dan gak ingin terlibat dengan apa yang lu lakukan. Tapi gue janji akan jaga rahasia lu. Lalu kulihat dia maju 2 langkah dan menaruh sebuah amplop yang cukup tebal di atas meja di hadapanku. Gue udah penuhin janji sama elu, Rel. Terserah pemberian gue, lu mau apakan saja, dan lu juga harus tepati janji lu, katanya, lalu pergi dari hadapanku. Dan kudengar dia mengunci pintu pagarku. Sementara aku hanya bisa menarik napas panjang, lalu kuambil amplop yang tadi diletakkan Sobir di atas mejaku. Aku menyesal mempunyai kebiasaan ngopi sendirian di depan rumah di waktu malam. Kubuka amplop itu, ternyata isinya lembaran-lembaran merah 2 tumpuk. Ya, 20 juta rupiah dia membagiku. Astagfirullahaladzim. Mau aku apakan duit ini? Karena aku tahu asal-usul duit ini, kututup lagi amplop itu dan meletakkannya kembali di atas meja. Lalu aku bangkit dan kutinggalkan begitu saja. Keesokan harinya, aku berharap uang itu sudah lenyap dicuri orang. Ternyata uang itu masih ada. Padahal istriku telah membereskan gelas, kopi, dan piring kue yang semalam kugunakan. Istriku tak membicarakan amplop yang kutinggalkan di atas meja. Seakan-akan dia tak melihatnya. Sejak kedatangan Sobir malam itu, aku tak lagi menikmati kopi dan pisang goreng di halaman depan rumahku. Aku lebih memilih di ruang tamuku. Dan jika sudah jam 9 malam, kukunci dan kugembok pintu pagar rumahku. Alhamdulillahnya, aku tidak pernah bertemu Sobir selama ini. Kudengar kabar, dia menjadi anggota Dewan Komisaris di sebuah perusahaan bonafit karena sahamnya sudah melebihi 30%. Dan investasi modalnya di beberapa perusahaan juga dia punya. Dia tinggal menikmati hasilnya saja. Orang-orang tidak pernah ada yang menanyakan dari mana dia mendapatkan uang. Sementara aku yang tahu rahasianya, yakin bahwa modal yang didapati Sobir adalah bantuan dari Raja Siluman, meskipun aku tak tahu bagaimana caranya. Keyakinanku beralasan karena dia dengan begitu mudah memberikan uang 20 juta dengan tanpa syarat sedikit pun kepadaku. Yang selalu terpikirkan olehku adalah perjanjian antara Sobir dan Raja Siluman, di mana Sobir dituntut untuk mengorbankan seekor kelinci yang begitu imut dan lucu. Aku yakin ada rahasia besar di balik perjanjian itu. Apakah semudah itu syarat pesugihan kera? Dan ketika dia memberikan uang 20 juta kepadaku, aku tak mau menerima uang itu. Dan uang itu kukembalikan melalui istrinya. Kukembalikan saat ku tahu Sobir tak ada di rumah. "Uang apaan ini bang?" tanya istri Sobir ketika aku kembalikan uang dari suaminya. "Dulu gue pernah punya utang. Waktu minjemnya sih sedikit-sedikit. Tapi kalau yang pernah gue pinjam dan gue catat, uangnya sebanyak ini. Kasih tahu Sobirnya nanti-nanti aja. Gue yakin laki lu gak mau kalau gue bayar utangnya," kataku panjang lebar.
Untungnya istri Sobir langsung mau menerima uang itu tanpa bertanya lebih lanjut. Aku tak punya beban hutang lagi. Jumat tanggal 21 bulan ini adalah tepat setahun sudah kepergian aku dan Sobir ke Gua Siluman Kera. Aku akhirnya mengingat-ingat kembali kejadian itu. Didorong rasa kepenasaranku pada apa yang akan dikorbankan Sobir untuk Raja Siluman Kera itu. Dari semalam sampai pagi ini, tak ada kejadian apapun terhadap Sobir dan keluarganya. Karena tak ada kejadian apapun, aku segera tidur selepas sholat subuh. Bang, ku dengar suara Eneng membangunkanku. Ada apa sih? Kataku langsung menyaut. Anita, anak perempuan Bang Gonin, barusan meninggal mendadak. Jelas Eneng. Meninggal mendadak kenapa? Aku segera bangun dan bertanya dengan nada penasaran. Tadi dia sedang main sepeda dengan teman-temannya. Tiba-tiba ada monyet yang mengejarnya. Dan Anita ngebut membawa sepedanya untuk menghindari monyet itu. Dan dia berhasil menghindarinya. Namun, di ujung jalan kan ada kali. Dia nggak bisa ngerem sepedanya. Lalu kecebur di kali. Cerita istriku dengan semangat. Terus? Tanya aku penasaran. Iya, dia kecebur ke kali. Anak-anak yang lain karena takut dengan monyet itu ngasih tahu ke warga. Dan warga langsung menolong. Sayangnya kalinya lagi kering. Kepala Anita kena batu dan kehabisan darah. Tadi sempat dibawa ke puskesmas, tapi nggak tertolong. Baru ku dengar di kampung ini ada monyet yang menyerang manusia. Memang di kampungku sering ada monyet yang masuk perkampungan sesekali, tapi belum ada kejadian seperti ini. Pikiranku langsung tertuju pada seraut wajah, yaitu Sobir. Astagfirullahaladzim. Aku mulai berburuk sangka. Hujan yang turun sejak kemarin sore masih saja berlanjut. Sementara jam dinding di ruang tamu rumahku menunjukkan pukul 6:15. Untungnya sekolah Mai libur di hari Sabtu. Cuma nanti jam 10 ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Jadi aku bisa santai berangkat kerja. Iya, baru ingat. Aku harus melayat dulu ke rumah Bang Gonin yang anaknya kemarin sore meninggal. Sebenarnya sore kemarin aku mau melayatnya. Namun hujan yang turun tiba-tiba menahan niatku. Bang, ayo kita melayat dulu, kata istriku sambil memberikan payung kepadaku yang sedang asik berdiri di depan pintu rumahku sambil memandangi hujan yang cukup deras. Hihi, si Eneng, abang belum mandi. Ntar aja, abang sambil lewat. Sekarang aja. Berbuat baik itu jangan ditunda-tunda, Bang, kata istriku mulai ceramah. Udah, Neng duluan ya, biar abang jagain Mai dan Irma. Ntar kalau mereka bangun, kita nggak ada, kasihan kan? Aku masih beralasan, justru mereka lagi tidur, kita bisa bareng layatnya. Ayo kata istriku sambil menarik-narik tanganku. Tunggu dulu, payungnya belum dibuka. Aku mencoba melepaskan tanganku. Istriku melepaskan pegangannya, lalu dia membuka payungnya. Aku pun segera membuka payungku. Biasanya dulu satu payung berdua. Sekarang udah gendut-gendut, jadi payungnya satu-satu. Neng, pintu udah dikunci, tanyaku. Kan kita sebentar aja, Bang. Biarin gak usah dikunci. Aku tak lagi berkomentar, lalu segera melangkah menyusulnya, menembus hujan yang makin deras. Sekitar 10 atau 11 menit kemudian, aku dan istriku telah sampai di rumah Bang Gonin. Kami segera menutup payung dan memasuki tenda milik warga yang sudah dipasang di depan rumah Bang Gonin. Segera aku salami semua tetangga yang sudah tiba lebih dulu. Yang sabar ya, Bang, kataku ketika Bang Gonin menyambut salamku.
"Makasih Bang Arel," katanya. Kulihat kesedihan yang mendalam di matanya. Aku lalu duduk di bangku di samping dia yang masih berdiri. "Maaf Bang, kronologinya gimana sih? Kok sampai terjadi seperti ini?" tanyaku, ingin menyamakan cerita yang sudah kudengar dari istriku. Bang Gonin tidak langsung bercerita. Dia kulihat menghapus air matanya sebelum dia duduk di bangku sampingku. Gue gak nyangka banget Anita pergi secepat ini. Padahal dia baru saja bisa naik sepeda. Kemarin gue baru beliin dia sepeda. Kalau tahu bakal begini, gak bakal gue beliin sepeda, katanya kemudian mulai bercerita. Dan ceritanya sama persis dengan yang kudengar dari istriku. "Sabar ya Bang, mungkin sudah takdir Allah. Rupanya Allah lebih sayang kepada Anita," kataku menghiburnya setelah dia menyelesaikan ceritanya. Bang Gonin hanya mengangguk saja, lalu kami terlibat obrolan dengan warga lain yang baru berdatangan. "Baiklah Bang Gonin, gue balik dulu ya. Bentar lagi kerja. Maaf, gak bisa bantuin sampai selesai," kataku pamit setelah istriku memberikan tanda padaku. "Iya, makasih ya Bang Arel." "Gak apa-apa Bang, banyak yang bantuin kok." Dan aku segera menyalami yang lain untuk pamit. Bagusnya hujan sudah reda, tinggal titik-titik kecil saja. "Wassalamualaikum semuanya," kataku sambil melangkah mendekati baskom yang ditutupi taplak meja untuk menaruh uang para pelayat. "Waalaikumsalam," jawab semuanya berbarengan. "Hah?" Aku terkejut ketika akan memasukkan uang lembaran 50 ribuan. Ternyata di dalam baskom itu ada amplop coklat seperti yang pernah kupulangkan tempo hari kepada istrinya Sobir. Aku semakin yakin bahwa ini perbuatan Sobir. Segera kutinggalkan rumah Bang Gonin. Selama perjalanan pulang, aku hanya menjadi pendengar saja. Sementara istriku terus bercerita. Aku tak ingin menceritakan apa yang kulihat tadi. Sesampainya di rumah, ternyata anak-anakku masih tidur. "Neng, anak-anak jangan main jauh-jauh ya," pesanku dengan nada khawatir kepada Neng. Ketika aku sudah berada di atas jok motor dan siap berangkat kerja. "Iya Bang, kan anak-anak emang gak pernah main jauh. Jangan main sepeda dulu ya, ntar ada monyet itu lagi loh." "Ih, si abang malah nakut-nakutin," kata istriku agak sewot. "Assalamualaikum," kataku langsung menjalankan motorku. "Waalaikumsalam," jawab istriku sambil mengikutiku untuk menutup pintu pagar. "Bismillahi tawakkaltu 'alallah," doaku dalam hati. Di kantor, sambil mengontrol hasil kerjaan para pekerja, pikiranku tak lepas dari bayang-bayang wajah Sobir. Seakan-akan wajahnya menyeringaiku. Aku benar-benar tidak bisa konsentrasi. Akhirnya, aku hanya duduk saja di kursi ruanganku. Aku berharap bahwa kematian Anita, anak Bang Gonin, adalah ketentuan dan sudah takdir dari Allah. Namun, penyerangan monyet dan amplop coklat di dalam baskom tadi membuat alam bawah sadarku bertanya-tanya, ada hubungan apa dengan Sobir? Kalau saja aku tak tahu rahasia Sobir, mungkin aku tak akan berpikir jauh dan berprasangka buruk. Aku jadi teringat kembali mimpi buruk tentang anakku yang diculik manusia berwajah kera ketika aku di gua dulu. Tiba-tiba ada rasa khawatir terhadap Irma dan Mai. Hati dan pikiranku tiba-tiba gelisah tak tentu. Akhirnya jam 2, aku tak mampu menahan kegelisahan itu. Lalu aku izin ke Bos Irwan untuk pulang. "Oke Rel, istirahat yang cukup ya. Kamu kelihatan pucat banget. Nih, buat berobat ya," kata Bos Irwan mengizinkanku sambil memberi selembar uang merahan. "Iya, makasih bos."
kataku sambil segera mengambil uang 100.000 yang disodorkannya. Wassalamualaikum, kataku pamit sambil meninggalkan ruangannya. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Karena kepalaku agak pusing dan aku ingin cepat sampai ke rumah, aku memilih jalan pintas ke arah rumahku. Jalan ini memang belum diaspal, masih jalan tanah. Tapi jalan ini bisa lebih cepat sampai ke rumahku. Menjelang pertemuan jalan ini dengan jalan aspal, kulihat ada seekor monyet ukuran besar menghalangi jalanku. Aku segera menghentikan sepeda motorku, sekitar 4 atau 5 langkah di hadapan monyet itu. Aku jadi takut juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Aku segera membaca ayat kursi sambil kutatap monyet itu. Akhirnya monyet itu bergerak ke arah pinggir. Alhamdulillah, kataku memajukan motorku, melanjutkan perjalanan. Sementara mataku tetap mengawasi monyet itu yang terus balas menatapku. Au, au. Tiba-tiba dia berteriak-teriak, lalu lompat ke jok belakang motorku dan menomplok bagian belakang kepalaku. Astagfirullahaladzim. Aku berteriak kaget, dan tanpa sadar tanganku menarik gas motor. Motor pun melaju kencang. Sementara aku masih sempat meloncat, dan tanganku segera berusaha melepaskan pegangan monyet itu. Aku jatuh berguling-guling. Sepeda motorku melaju menabrak pohon pisang. Bang Arel. Tiba-tiba aku dengar suara istriku. Aku langsung membuka mataku. Abang mimpi ya, Neng? Tanya aku ketika aku sadari aku berada di atas tempat tidur. Tapi aku heran. Kulihat bapak mertuaku dan tetangga-tetanggaku ada di sekitarku. Alhamdulillah, abang sudah sadar, kata Neng. Kulihat wajahnya dan ada air mata di pelupuk matanya sebelum dia memeluk tubuhku. Tadi kami menemukanmu pingsan di pertigaan jalan arah rumahmu, kata bapak mertuaku menjelaskan. Pingsan? Kulihat semua wajah mengangguk mengiyakan. Tiba-tiba kepalaku pusing. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan doanya sehingga Arel bisa segera sadar dari pingsannya. Karena Arel sudah sadar, maka kita semua kembali ke ruang tamu ya. Biarkan dia istirahat dulu, biar kesehatannya cepat pulih. Ku dengar suara bapak mertuaku mengajak teman dan tetanggaku untuk meninggalkan kamarku. Aku bisa mendengar suara itu dengan jelas. Ku coba untuk membuka mataku, namun terasa begitu beratnya. Tadi aku sudah sempat bicara, namun kurasakan bibirku seperti tidak bisa digerakkan saat ini. Bang, jangan tinggalin Neng, Bang. Bapak, bangun Pak. Iya Pak, Irma kangen. Suara istri dan kedua anakku jelas terdengar di telingaku. Namun aku tak bisa menjawabnya. Lidahku keluh. Aku ingin membelai rambut istriku yang kurasakan wangi rambutnya. Tapi tanganku juga tak mampu kugerakkan. La haula wala quwata illa billah. Kukuatkan hati dengan kalimat-kalimat Allah. Ya Allah, apakah seperti ini rasanya menjelang kematian? Apakah ini yang disebut mendekati sakaratul maut? Pikiranku mulai berpikir jauh. Aku berusaha keras membuka mataku. Alhamdulillah. Ku dengar suara istriku bersamaan dengan terbukanya mataku. Kurasakan pelukan istriku penuh kehangatan, dan kehangatan itu menjalari seluruh tubuhku. Anakku. Ku dengar suaraku terbata-bata ketika kurasakan kedua anakku memelukku juga. Rupanya perasaan khawatir mereka terhadapku menjadi kekuatan yang mendorong semangat hidupku. Ya Allah,
Dengan izinmu kumohon tolonglah aku, kataku membatin. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, kini bisa ku dengar mulutku mengucapkan istighfar. Lalu ku gerakkan kepalaku dan kulihat wajah istriku, Irma dan Mai. Juga kulihat wajah ibu dan bapak mertuaku. Jelas kulihat pancaran wajah-wajah bahagia yang ada di wajah mereka. Jangan banyak gerak dulu, Bang, kata istriku lalu menciumi aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersamaan dengan itu, ku dengar suara adzan. Adzan asar ya, Neng, kataku. Adzan maghrib, Bang, jawab istriku. Maghrib? Ku ingat-ingat kembali apa yang telah terjadi. Bayangan kejadian yang menimpaku pun hadir. Monyet yang menyerang bagian kepalaku tadi berhasil kulepaskan. Aku melemparkan monyet itu sebelum aku rasakan pandanganku menjadi gelap. Wah, aku belum sholat asar, gumamku dalam hati. Berapa lama abang pingsan, Neng? Tadi bapak yang nemuin abang di jalan pas adzan asar. Kata Bos Irwan, abang izin pulang jam 2 ya? Berarti abang pingsan sekitar 3-4 jam, kata istriku menjelaskan. Tadi pas bapak nemuin abang, katanya ada monyet di dekat abang. Iya kan, Pak? Lanjut Neng sambil melihat ke arah bapak mertuaku. Iya, Rel. Apakah monyet itu juga menyerang kamu? Kata mertuaku sambil bertanya. Aku tak bisa menjawab. Aku takut ini adalah bagian dari rahasia Sobir. Sebenarnya, apa yang terjadi, Nak Arel? Lelaki berusia 50 tahunan itu bertanya kepadaku dengan tatapan yang meneduhkan hati. Ya, dia adalah guru yang mengajarkanku, dan bapak-bapak di kampung ini mengaji dalam pengajian rutin tiap malam Senin. Namanya Abdurrahman, biasa dipanggil Ustadz Rahman. Tidak apa-apa, Pak Ustadz. Tadi saya kebetulan sakit kepala. Mungkin karena tidak kuat, saya jatuh, dan kepala saya mungkin terbentur, terus pingsan. Jawabku menyembunyikan cerita sebenarnya. Kulihat Ustadz Rahman mengangguk-angguk mendengar jawabku. Orang-orang yang hadir di rumahku diam saja. Tadi kata bapak mertuamu, ada monyet yang berada di sekitarmu ketika beliau menemukanmu. Apakah ini ada hubungannya? Aku mengangguk. Lupa aku. Berarti yang waktu itu nyerang Anita, yang menyerang Bang Arel. Entah siapa yang bilang hal itu. Wah, bahaya ini. Ku dengar suara bisik-bisik yang akhirnya ramai mengomentari anggukan kepalaku. Pak RT, berarti kita harus menangkap monyet itu. Iya Pak RT, sebelum jatuh korban lainnya. Ku dengar dengan jelas usulan-usulan yang disampaikan ke Pak RT yang kebetulan hadir saat itu. Baiklah, besok kita bahas lebih lanjut. Kebetulan besok hari Minggu, kita akan cari dan tangkap monyet itu, jawab Pak RT. Tubuhku masih belum dapat berdiri sempurna ketika kulihat orang-orang kampungku mulai bergerak ke arah jalan sepi yang kulalui kemarin. Menurut hasil rapat pagi itu, monyet itu harus ditangkap hidup atau mati. Seperti cerita Kobes aja. Dan semua warga diharapkan berpartisipasi. Ternyata kabar penyerangan kera itu sampai juga ke kampung sebelah, dan mereka pun bergabung, ikut memburu. Hal itu bisa kusaksikan dari tempatku berdiri. Ayo Bang, doakan biar kita berhasil menangkap monyet itu ya, teriak Pak RT yang memimpin langsung warganya. Aku hanya bisa mengangguk sambil melambaikan tangan. Kulihat juga bapak mertuaku, Ustadz Rahman, dan tetanggaku yang lainnya. Ada yang bawa parang, bawa bambu. Bahkan tetangga kampung ada yang bawa senapan angin.
seperti mau perang antar kampung. "Bang, duduk," kata istriku yang sudah berdiri di sampingku. "Nih, kopi dan pisang gorengnya. Taruh aja dulu di situ. Abang lagi lihat orang-orang yang mau memburu monyet itu," kataku yang masih asik memandang rombongan orang yang begitu panjang. Aku segera duduk di bangku setelah orang terakhir dari rombongan itu berlalu dari hadapanku. Sementara istriku sedang menaruh gelas dan piring berisi pisang goreng hangat di atas meja. Sebenarnya percuma mereka memburu monyet itu, kataku dan tak tahan lagi untuk berbagi cerita dengan istriku. "Maksudnya apa, Bang?" tanya istriku, lalu duduk di kursi yang dipisahkan meja berisi kopi dan makanan. "Monyet itu bukan monyet sembarangan. Monyet itu monyet kejadian," kataku. Kataku sudah tidak bisa menahan diri untuk menceritakan rahasia Sobir. Akhirnya aku ceritakan apa yang pernah aku lakukan bersama Sobir setahun yang lalu. "Astagfirullahaladzim, Abang harus sholat tobat, Bang. Pesugihan itu perbuatan syirik besar, Bang." "Iya, Abang tahu," kataku memotong perkataan istriku. "Abang hilaf. Abang termakan bujukan Sobir. Bagusnya Abang gak berhasil ikut. Coba kalau Abang ikut. Neng mah gak mau makan duit dari hasil pesugihan," gerutu istriku. "Shh, ini rahasia kita aja, Neng." "Rahasia gimana, Bang?" "Mungkin saja tadi ada yang dengar obrolan kita," kata istriku sewot. "Hahaha, istri lu benar, Arel. Gue dengar apa yang lu ceritakan." Tiba-tiba Sobir sudah ada di hadapan aku dan istriku. Astagfirullahaladzim, aku dan Neng terkejut. Neng langsung memeluk tubuhku. Sobir tiba-tiba berubah wujud menjadi monyet besar dan bermaksud menyerang. Aku segera menarik istriku ke dalam rumah dan mengunci pintu. "Hahaha, mari kita selesaikan urusan kita, Rel," kata Sobir dari balik pintu. Dia tak berusaha mendobrak pintu. "Neng, kamu jagain Irma dan Maya. Biar Abang yang hadapin si Sobir," kataku mendorong Neng agar segera ke kamar untuk menjaga anak-anak. Neng pun segera bergerak dengan cepat. "Ayolah, Rel, kita selesaikan urusan kita." Ku dengar kembali tantangan dari Sobir. Sebagai lelaki, aku tersinggung juga dengan tantangan itu. "Pak RT, itu monyetnya." "Mana-mana? Ayo cepat kepung. Itu di depan pintu rumah Bang Arel." Tiba-tiba ku dengar suara riuh orang kampung yang membuka pintu pagarku dan menuju rumahku. "Ayo kepung, dia mau kabur tuh. Sebelah sana, jagain jangan sampai lolos." Mendengar suara itu, aku memberanikan diri membuka pintu. Dan kulihat orang-orang kampung sedang mengejar-ngejar seekor monyet yang sudah berlari di luar pagar rumahku. "Kamu gak apa-apa, Arel?" tanya bapak mertuaku yang datang ke rumahku bersama Ustadz Rahman. Mereka ketinggalan rombongan yang mengejar dan memburu monyet itu. "Gak apa-apa, Pak," jawabku yang masih berdiri memegang gagang pintu. "Silakan masuk, Pak. Ayo, Pak Ustadz juga." Setelah menyadari hal itu, sambil kubuka pintu lebar-lebar. "Istri dan anak-anakmu mana?" "Di dalam, Pak." Itu monyet pasti bukan monyet sembarangan," kata Ustadz Rahman sambil memandangiku. "Gak mungkin kalau monyet biasa berani mendatangi rumah orang yang pernah diserangnya. Benar kan, Rel?" Aku hanya mengangguk. "Ayo ceritakan saja semuanya, Rel, biar kami bisa membantu." Akhirnya aku pun terdiam saja, lalu mulutku mulai bicara membuka rahasia itu.
Aku tak berpikir lagi tentang ancaman yang akan kudapati dari sopir dan Raja Siluman Kera. Ratusan orang yang geram melihat kera besar itu begitu semangat mengejar buruannya. Kita bagi dua kelompok. Yang satu lewat sebelah kiri, yang lain ikuti saya. Pak RT memberikan komando, lalu kelompok itu pun membagi diri. Perhitungan Pak RT begitu tepat. Di sebuah tanah bidang, kera besar itu terkepung. Rau! Kera besar itu menyeringai. Para pengepung pun hanya berputar mengelilingi kera besar itu. Mereka belum ada yang berani memulai, karena kera besar itu pun bersiap-siap menyerang. Tak! Tak! Tiba-tiba terdengar letusan senapan. Kera besar itu tersentak dan mengedarkan pandangannya mencari yang melepaskan tembakan. Tiba-tiba kera besar itu bergerak, berlari ke arah seorang pemuda yang sedang mengisi peluru senapan anginnya. Tek! Pemuda itu telah selesai mengisi pelurunya dan menembak sang kera. Namun kera itu tak berhenti bergerak. Dia menomplok pemuda itu. Mereka berdua jatuh terguling-guling. Serbu! Terdengar suara Pak RT. Orang-orang yang tadi terkejut dengan kecepatan gerak kera besar segera tersadar. Mereka langsung menyerbu kera itu. Pukulan bambu, tebasan parang, dan bacokan golok menghujam tubuh kera besar itu. Kera besar melepaskan tubuh pemuda yang tadi memegang senapan. Sekarang, kera besar itu yang mengamuk. Dia menghantamkan senapan angin ke arah mana saja. Beberapa penyerangnya sempat menjatuhkan diri untuk menghindari pukulan itu. Namun ada juga yang terjatuh karena terkena pukulan senapan itu. Pertarungan tak seimbang itu berlangsung sekitar 1 jam. Tapi kera besar itu belum juga roboh. Sepertinya dia mempunyai kekuatan tak mempan senjata. Sementara beberapa pemuda sudah tampak keluar dari pertarungan, ratusan penduduk yang lain tetap semangat dan bertekad untuk menangkap kera besar itu. Dikeroyok demikian, akhirnya sang kera besar itu bertambah lambat geraknya, lalu dia terjatuh. Melihat hal itu, orang-orang kembali bersemangat untuk mengajarnya. Namun tak ada satu senjata pun yang mampu melukainya. Astagfirullahaladzim, dia tidak mempan, kata seorang pemuda yang keluar dari pertarungan itu kepada temannya. Mungkin ada rahasianya, biar dia bisa kita bacok, jawab temannya menimpali. Aku. Tiba-tiba kera besar itu bangkit dan mengeluarkan raungan yang kencang sekali. Dan entah dari mana datangnya, tiba-tiba puluhan dan bahkan ratusan monyet datang dan membantu kera besar itu. Pertarungan semakin seru. Ratusan kera itu menomplok, mencakar lawan-lawannya. Sementara ratusan orang-orang kampung tak gentar meskipun ada yang mulai mundur dari arena pertarungan karena kelelahan dan terluka. Astagfirullah. Aku hanya bisa menutupi wajahku setelah selesai menceritakan semua rahasiaku. Ya Allah, mengapa kau lakukan itu, Rel? Tanya mertuaku. Ya, namanya manusia bisa hilaf, Pak, kata Ustadz Rahman menenangkan bapak mertuaku. Jadi, monyet besar itu jelmaan dari Bang Sopir, kata Ustadz Rahman. Iya, Pak. Wah, kalau begitu, kita harus menyusul mereka. Nanti bisa terjadi yang tidak kita inginkan, kata Ustadz Rahman, lalu segera bangkit dari duduknya. Ayo Rel, saya pamit ya. Ayo Pak Denny, lanjut Ustadz Rahman, sambil mengajak bapak mertuaku. Saya ikut ya, kataku, lalu mengikuti langkah keduanya. Gak usah ikut Rel, kondisi kamu belum fit banget, kata mertuaku. Biar saja dia ikut Pak Denny, mungkin nanti ada gunanya, kata Ustadz Rahman.
Meskipun tubuhku masih lemah, namun aku tak mau langkahku tertinggal. Aku mengikuti langkah Ustadz Rahman dan bapak mertuaku. Tiba-tiba Ustadz Rahman menghentikan langkahnya. "Ini pegang," kata Ustadz Rahman dan memberikan ranting pohon kelor yang baru saja dia patahkan dari pohon kelor yang ada di pinggiran jalan yang kami lalui. "Buat apa?" tanyaku. "Buat jaga-jaga saja." Dia kembali mematahkan ranting untuk dirinya dan bapak mertuaku. Sementara di kejauhan, kami dengar suara ramai-ramai seperti pertarungan yang sengit. Terdengar teriakan-teriakan dan benturan suara. Dan ketika kami sampai di sana, tampaklah pertarungan yang aneh. Baru kulihat ratusan monyet bertarung melawan ratusan orang-orang kampungku dan orang kampung seberang. Orang-orang terlihat mulai terdesak. Kulihat banyak yang terluka dan meninggalkan pertarungan. "Ayo, kita bantu mereka," kata Ustadz Rahman, lalu segera berlari menuju pertarungan itu, diikuti mertuaku. "Allahu Akbar!" Ustadz Rahman lalu berteriak sambil menghantamkan ranting kelor yang dibawanya. Ternyata memang ampuh, ranting kelor yang dihantamkan Ustadz Rahman segera menumbangkan beberapa monyet. Demikian juga ranting kelor yang dihantamkan bapak mertuaku. Aku yang tadi tertinggal langkah dan sempat berhenti sejenak, setelah melihat keampuhan ranting kelor itu, segera menerjang, menghantam monyet-monyet yang masih terus menyerang. Orang-orang yang sedang bertarung ketika melihat kedatangan kami dan langsung menjatuhkan beberapa monyet bertambah semangat. Tak berapa lama kemudian, monyet-monyet itu tiba-tiba kabur meninggalkan pertarungan dan menghilang entah kemana. Yang tertinggal hanya seekor kera besar yang sudah terluka parah. Kami lalu mengepung kera besar itu yang masih menyeringai. "Menyerahkan?" kata Ustadz Rahman sambil menunjuk ke arah kera besar. Tiba-tiba kera besar itu terjatuh ke arah belakang. "Hah? Pak Sobir?" Serentak orang-orang berteriak begitu melihat perubahan kera besar itu menjadi sosok tubuh manusia yang sudah penuh luka. Dia telah meninggal," kata Ustadz Rahman yang memeriksa urat nadi Bang Sobir. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Kami serentak mengucapkan kalimat itu. Hari itu juga kami mengurusi jenazah Bang Sobir. Anak-anak dan istrinya menerima kenyataan itu. Pas adzan duhur, kami sudah menyelesaikan pengurusan penguburan jenazah Bang Sobir. Semuanya berjalan lancar, tak ada halangan apapun. Setelah sholat duhur berjamaah, kami semua pulang ke rumah masing-masing. "Ya Allah, semoga Engkau menerima amal baik Bang Sobir dan mengampuni segala kesalahannya," kataku dalam hati. Seminggu setelah kematian Sobir, istri dan anak-anaknya pindah dari kampungku. Di pagar rumahnya tertulis, "Rumah ini dijual, hubungi 08 sekian-sekian." Sementara kehidupanku dan warga lainnya kembali normal, dan aku pun dengan bebas kembali menikmati kebiasaanku merokok sambil menikmati pisang goreng hangat di depan rumahku seperti malam ini. "Bang Arel, ayo tidur, sudah jam 1, kata Neng mengganggu keasikanku. "Bentar lagi ya, rokok abang masih setengah lagi," kataku sambil menikmati tiap kepulan asap rokokku. "Ya udah, Neng tidur duluan ya," katanya lalu meninggalkanku sendiri. Aku kembali dalam kenikmatanku. "Selamat malam Bang Arel." Tiba-tiba ku dengar suara Sobir. Aku segera mencari asal suara itu ke segala arah. Bulu kuduku berdiri. Aku segera bangkit dari tempat dudukku dan segera menuju pintu depan. Segera aku kunci pintu depan rumahku. "Hah?" Aku terkejut ketika berbalik arah setelah mengunci pintu dan kulihat Sobir telah berdiri di hadapanku. Dia lalu mencekik leherku. Aku berusaha melepaskan cekikannya yang semakin kuat.
rasakan ini. Kau pun harus mati sepertiku. Katanya penuh kepuasan dan tertawa. Sementara aku merasakan mulai kehabisan napas dan tenaga. Pandangan mataku mulai berkunang-kunang. Dan akhirnya pandanganku menjadi gelap. Lalu aku tak ingat apa-apa lagi. Aku tersadar. Kulihat semua ruangan serba putih. Aku hanya bisa menggerakkan kedua mataku. Di dekat kepalaku terlihat tiang besi tempat menggantungkan 2 botol cairan infus. Dan kulihat selang infus yang mengarah ke arah samping, mungkin ke tanganku. Mataku juga menangkap pemandangan bahwa ada alat bantu pernapasan di atas mulut dan hidungku. Cahaya lampu yang terang dan suasana yang sepi membuatku yakin bahwa saat ini aku sedang berada di ruang ICU. Tit, titit, titit. Ku dengar bunyi alat ukur jantungku begitu lemah, selemah detak jantungku. Ku coba ingat-ingat kembali kejadian yang telah kulalui. Aku ingat. Waktu itu aku baru saja menutup pintu, dan sopir tiba-tiba sudah ada di hadapanku ketika aku membalikkan badan. Hahaha, kau juga harus mampus, Rel, teriak sopir sambil menyekik leherku. Ya, mungkin aku pingsan dan anak istriku yang membawa aku ke rumah sakit. Krek. Ku dengar seperti suara pintu yang dibuka. Kulihat bayangan 2 orang berpakaian putih-putih, dan ternyata seorang dokter dan perawat. Alhamdulillah, pasien kita sudah melewati masa kritis. Detak jantungnya sudah mulai normal. Seharusnya dia sudah sadar, kata dokter itu. Tak lama kemudian, dia memeriksa kedua mataku dengan senter kecil. Bagaimana, Dok? Tanya sang perawat. Sepertinya dia sudah sadar dan tinggal proses pemulihannya. Jelas dokter setelah memeriksa mataku. Kalau besok pasien sudah bisa menggerakkan bagian tubuhnya, pasien boleh dipindah ke ruang perawatan umum. Setelah itu keduanya kembali meninggalkan ruangan itu, meninggalkan aku sendirian di dalam sepi. Hah? Tiba-tiba lampu mati. Astagfirullah. Kurasakan gelap yang begitu pekat. Pikiranku kembali diliputi rasa takut yang sangat mendalam. Bagaimana kalau arwah penasaran sopir kembali mendatangiku? Biar. Tiba-tiba lampu menyala lagi. Alhamdulillah, seruku dalam hati. Karena pancaran cahaya yang tadi gelap kemudian terang, membuat mataku silau dan lelah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ku baca doa sebelum tidur. Meskipun aku tak tahu hari ini masih pagi, siang atau malam. Lalu ku istirahatkan kembali jiwaku. Sobir, sudahlah jangan ganggu aku lagi. Alam kita sudah berbeda, kataku di hadapan makam Sobir. Wah! Tiba-tiba makam Sobir meledak dan aku terlempar ke belakang. Astagfirullahaladzim, kataku sambil bangkit kembali. Hahaha, enak saja permintaanmu itu. Aku belum puas kalau kamu dan keluargamu belum mati semuanya. Ini baru awal, jawab Sobir sambil tertawa. Tubuh Sobir tiba-tiba berubah menjadi seekor kera besar. Astagfirullahaladzim, aku berharap ini hanya mimpi. Tiba-tiba monyet besar itu menyergapku. Aku pun berusaha menghindarinya. Ketika tubuhnya melewatiku, ku kirim sebuah tendangan ke perutnya. Buk! Dia melenguh dan jatuh. Aku segera kembali menghantamkan tanganku ke arah tengkuknya. Tap!
Pukulanku ada yang menangkis, lalu tanganku ada yang menarik dengan kencang. Aku tak bisa menahannya. Aku terjatuh dan terguling-guling. Lalu kudengar suara tawa yang memegahkan telinga. Aku segera menutup kedua telingaku. Kulihat Raja Siluman Kera sedang membantu kera besar itu berdiri. Aku segera bangkit. Entah ada kekuatan apa, aku bisa kembali berdiri tanpa ada rasa sakit. Boleh juga kau bocah ingusan, kata Raja Siluman setelah berhasil membantu siluman kera yang sudah mewujud kembali menjadi sobir. Aku pun memasang kuda-kuda bersiap melayani perkelahian dengan mereka berdua. Lalu kulihat mereka berdua bergerak cepat seperti terbang mengarah ke tempatku berdiri. Aku pun menerjang maju sambil menendang ke arah keduanya. Rupanya tendanganku tepat mengenai keduanya. Tap, tap. Ternyata perhitunganku salah. Mereka berhasil menangkap kedua kakiku sebelum mengenai wajah mereka berdua. Karena kedua kaki berhasil mereka tangkap, tubuhku pun jatuh ke tanah. Mereka lalu menyeretku. Kedua tanganku berusaha mencari pegangan apa saja, tapi usahaku sepertinya sia-sia. Mereka berdua semakin cepat menyeretku hingga sampai ke pinggir jurang. Sekarang tamatlah riwayatmu, Arel. Mereka tertawa lepas dan akhirnya melemparkan diriku ke dalam jurang. Tubuhku melayang berputar dalam kengerian. Entah berapa dalam jurang ini, aku tak dapat membayangkan bagaimana rasanya jika kepalaku yang menghantam dasar jurang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuucapkan kalimat itu di antara kepasrahanku, dan kurasakan tubuhku mendarat dengan ringan. Alhamdulillah, ternyata aku terbangun di atas tempat tidur di ruang ICU. Tapi kali ini pemandangan berbeda. Kulihat orang-orang sedang membacakan surat Yasin. Bang Arelnya udah bangun tuh, teriak seseorang membuat yang lain berhenti membaca surat Yasin. Segera panggil dokter, kata yang lain. Sementara aku tak henti-hentinya melafalkan kalimat tahlil. Akhirnya, aku pun dipindahkan ke ruang perawatan umum, dan istriku kudengar bahwa aku koma di rumah sakit selama 2 minggu, sejak ditemukan di bawah pohon depan rumahku dengan keadaan leher seperti bekas cekikan. Dan kabar lainnya, kemarin kuburan sobir hancur berantakan seperti terkena ledakan bom, dan jasadnya tidak ditemukan. Sekian cerita pesugihan kera ini saya akhiri, sampai bertemu lagi di cerita yang lainnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ketidakrapian tulisan. Terima kasih. Demikian sahabat sejuta kisah, akhir dari kisah pesugihan siluman kera. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.